Salam bahagia, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Pada video kali ini saya mau merealisasikan dalam bentuk aksi nyata saya modul 2.2. Nah, video saya kali ini tuh sangat menarik teman-teman. Pasti menjadi sumber referensi kalian, dijamin. Kenapa? Karena pada saat ini guru-guru di Indonesia itu akan diarahkan melakukan pembelajaran berbasis kompetensi sosial emosional. Nah, di aksi nyata saya kali ini saya mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional di SMK Negeri 9 Jakarta, khususnya kelas 10. Nah, berarti skupnya di sini di video saya ini, lingkupnya itu adalah di tingkat SMK, di mana pembelajaran berdiferensi yang saya lakukan dalam aksi nyata saya yaitu saya melakukan kolaborasi belajar dengan praktisi. Saya, Christina Perliani, calon guru penggerak angkatan 9 dari DKI Jakarta. Saya mengajar di SMK Negeri 9 Jakarta. Nah, buat kalian yang belum pada subscribe, silakan di-subscribe untuk kanal YouTube saya yaitu Christina Perliani Sirait, karena banyak banget video-video yang bermanfaat dan bisa jadi referensi kalian untuk mempelajarinya lebih lagi. Pada pendidikan guru penggerak angkatan 9 kali ini, saya didampingi oleh fasilitator saya dari Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Bapak Anang Suprapto. Serta saya juga diajarkan dan diarahkan oleh pengajar praktik saya yaitu Bapak Parmena Sinaga sebagai wakil kurikulum di SMP Negeri 159 Jakarta. Oke, apa sih pembelajaran sosial emosional itu? Pembelajaran sosial emosional merupakan bagian dari pembelajaran berdiferensiasi sebenarnya teman-teman. Jadi, antara pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional itu bukan dua hal yang berbeda. Maka, dari itu, dua bentuk pembelajaran ini sebenarnya saling bersinergi satu dengan yang lainnya, sehingga bisa menghasilkan suatu pembelajaran yang berdiferensiasi atau berbeda. Nah, secara rinci saya akan menjelaskan kalau pembelajaran berdiferensiasi itu memiliki arah itu sebenarnya adalah gini. Kita guru sebelum melakukan pembelajaran, kita harus menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Di garis bawahi ya teman-teman, di pembelajaran berdiferensiasi itu kita guru harus mengetahui kebutuhan belajarnya murid sehingga kita bisa secara tepat membuat cara-cara dan trik-trik belajar di kelas sehingga sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Nah, kalau pembelajaran berbasis kompetensi sosial emosional itu merupakan pembelajaran yang menerapkan 5 kompetensi sosial emosional, teman-teman. Nah, 5 kompetensi tersebut kalau sudah dilaksanakan maka pembelajarannya udah pasti berdiferensiasi dan pembelajaran berdiferensiasi itu otomatis terlaksana. Gitu loh, teman-teman. Pengajaran sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Pengajaran harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik yang disebut dengan teaching at the right level. Itu merupakan pendekatan pengajaran yang berpusat pada kesiapan belajar peserta didik yang bukan hanya pada tingkatan kelas. Jadi di sini skupnya ada skup SD, skup SMP, dan skup SMA atau SMK. Tetapi kita sebagai guru tetap di dalam lingkup itu, maupun lingkup SD, maupun lingkup SMP, maupun lingkup SMA, kita di kelas harus mengetahui kebutuhan belajar siswa. Kita harus mengetahui profil belajar siswa. Nah, apa sih fase perkembangan itu? Fase perkembangan merupakan pengelompokan peserta didik berdasarkan tahapan perkembangan pada suatu periode.
Hal itu ditandai oleh beberapa karakteristiknya teman-teman. Bisa karakteristik fisik, sosial emosional, maupun kognitif tertentu. Nah, jadi tingkatan kognitif di SD, di SMP, dan di SMA itu pasti berbeda. Untuk itu, pembelajaran berdiferensiasi harus terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional, dan hal itu pun harus disesuaikan. Nah, cara atau langkah yang harus dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi itu, yang pertama, kita harus menentukan tujuan pembelajaran kita yang pasti bisa dilakukan untuk pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, kita melakukan pemetaan kepada peserta didik untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik kita. Yang ketiga, menentukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan kita jalankan di kelas. Yang keempat, menentukan strategi dan alat penilaian apa yang akan kita gunakan sebagai kita guru atau sebagai kita fasilitator. Kalau pembelajaran berdiferensiasi sudah dilakukan, pasti mencakup 3 hal berikut ini, di mana itu masuknya ke strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran. Kalau di dalam RPP kita nih teman-teman sudah ada bentuk diferensiasi kontennya, diferensiasi prosesnya, dan diferensiasi produknya, itu otomatis kita sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini hal yang terpenting itu adalah diferensiasi produk. Di dalam diferensiasi produk, hasil akhir atau produk yang diciptakan anak didik kita itu sudah pasti harus berbeda-beda, karena di awal kita sudah memetakan anak-anak kita pada kebutuhan belajar mereka masing-masing, sehingga kita akan memperoleh produk yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran sosial emosional. Sebelum kita masuk pada pembelajaran sosial emosional, saya mau menginformasikan ada 5 kompetensi sosial emosional. Yang pertama itu adalah kesadaran diri, yang kedua manajemen diri, yang ketiga kesadaran sosial, yang keempat keterampilan berelasi, yang kelima pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ketika pembelajaran itu sudah menerapkan sosial emosional, berarti artinya adalah di dalam RPP kita harus memiliki 5 kompetensi sosial emosional di dalamnya. Nah, kalau 5 kompetensi ini sudah ada di dalam RPP kita, maka kita sudah menerapkan pembelajaran kompetensi sosial emosional. Oke, sekarang kita bakal lanjut nih, teman-teman. 5 kompetensi sosial emosional itu untuk kesadaran diri, memiliki manfaat. Sekarang kita bakal agar anak mengenal emosi mereka, agar anak bisa lebih mengontrol emosi mereka. Ketika mereka belajar, mereka menjadi lebih happy atau bahagia. Yang kedua, memanajemen diri. Di dalam RPP kita harus ada kegiatan yang memanajemen diri. Dalam hal ini salah satu bentuk pengelolaan diri atau manajemen diri itu adalah teknik stop. Ketika kita di dalam kelas kita sudah melakukan teknik stop, berarti kita sudah melakukan pembelajaran berbasis kompetensi sosial emosional. Yang ketiga, kesadaran sosial. Nah, di sini biasanya kita melakukan pertanyaan pemantik untuk melihat nalar kritis anak dan untuk melihat empati dari anak-anak kita terhadap temannya mereka. Yang keempat, kemampuan berinteraksi sosial atau berelasi. Nah, di sini ketika di dalam kelompok kita sudah membuat keadaan di dalam kelompoknya itu arah pembelajaran kita adalah mereka saling menghormati satu yang dengan yang lain. Nah, itu berarti sudah pembelajaran berbasis kompetensi sosial emosional. Yang terakhir, dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kita mendesain pembelajaran dengan membuat kelompok dan mereka harus mempresentasikan dan mempertanggungjawabkan. Salah satunya yang berdiferensiasi itu adalah diferensiasi produk. Nah, mereka dengan mereka mempertanggungjawabkan produk itu
dan membuat produk itu secara berhasil, berarti mereka sudah melakukan kompetensi sosial emosional berbasis pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, karena mereka sudah mempertanggungjawabkan tugas yang diberikan dan produknya jadi gitu. Nah, berikut ini contoh RPP yang berdiferensiasi terintegrasi dengan KSE. Nah, di dalam modul ajar saya membuat sedikit nih teman-teman, mungkin untuk contoh dan referensi kalian ya, supaya membuka wacana kalian semua. Yang pertama, kita harus melakukan pemetaan dulu terhadap anak-anak. Nah, dalam hal ini saya memetakan ke dalam 3 hal, yaitu visual, anak-anak yang auditori, dan anak-anak yang kinestetik. Di sini saya membuat soal dan saya melempar kepada anak-anak soal tersebut untuk dijawab mereka masing-masing. Dan saya menganalisanya dari jawabannya mereka. Ternyata inilah anak-anak yang visual, inilah anak-anak yang auditori, dan inilah anak-anak yang kinestetik. Jadi pertama kali kita guru, kita harus berusaha melakukan assessment awal dulu ya teman-teman, untuk mencari tahu, memetakan anak-anak kita kebutuhan belajarnya di mana. Yang kedua, ada diferensiasi konten di situ. Di dalam modul saya yang saya jabarkan itu adalah saya menyediakan video, saya menyediakan slide, saya menyediakan juga video yang menjadi mungkin buatan saya sendiri, ada rekamannya di dalamnya. Untuk anak yang auditori, saya menyediakan jurnal, yaitu jurnal ilmiah yang saya ambil tentang akuntansi. Untuk yang kinestetik, saya mengambil kontennya itu adalah saya bermain ice breaking kepada anak-anak. Nah, di situ juga ada diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Nah, di diferensiasi produk ini kita ingin membuat anak-anak kita itu menghasilkan karya apa. Di visual pasti hasil karyanya akan berbeda dengan di anak-anak auditori. Begitu juga dengan anak-anak kinestetik. Nah, sedikit gambaran seperti inilah RPP-nya teman-teman. Di target peserta didik kita juga harus jabarkan ya, kalau RPP berdiferensiasi terintegrasi KSE itu kita harus jabarkan target peserta didik kita itu yang mana, seperti itu. Nah, terus di kegiatan pembelajaran di sini kita benar-benar harus breakdown. Misalkan kita melakukan mindfulness atau teknik stop, dan kita akan merelaksasi anak-anak, melakukan relaksasi terhadap anak-anak. Nah, kita harus jabarkan di kegiatan inti kita, kegiatan pendahuluan kita. Nah, inilah bentuk RPP berdiferensiasi terintegrasi KSE yang saya pelajari pada modul 2.2 ini. Mungkin bisa jadi referensinya teman-teman ya. Nah, seperti ini contohnya. Di dalam pembelajaran saya tampilkan juga pertanyaan pemantik saya. Lalu saya di situ ada sedikit game, yaitu pertanyaan benar dan salah, serta setiap persiapannya saya jabarkan di dalam RPP saya. Video saya ini sifatnya untuk berbagi ya teman-teman. Nah, seperti inilah RPP berdiferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional yang saya pelajari pada modul 2.2 ini. Berikut ini adalah video yang mungkin menjadi contoh penerapan pada aksi nyata saya di kelas 10 akuntansi. Check it out, saksikan, dan kalian bisa pelajari untuk pembelajaran kalian di sekolah kalian masing-masing. Mungkin masih banyak kekurangan dan kalian bisa melengkapi dengan kelebihan-kelebihan yang kalian bisa buat inovasi-inovasi lainnya. Check it out, inilah videonya. Selamat menyaksikan. Pada hari ini, kita berdoa untuk kebersihan diri kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Selamat pagi, Bu. Oke, selamat pagi. Silakan duduk. Hari ini kita akan melakukan metode baru yang salah satunya itu adalah di dalam pembelajaran itu membuat kalian bahagia, sehingga kalian merasa mau menggali, mau terus cari tahu di dalam khususnya akuntansi.
yang katanya orang di luar sana ya, bukan di sini. Orang di luar sana katanya akuntansi itu menjenuhkan ya Kak. Harus akuntansi itu aduh bosenin, aduh kuliahnya nggak mau lagi ada akuntansi. Kita mau patahkan pendapat itu, kita patahkan dan kita buktikan sekarang dengan pembelajaran kolaborasi yang kita lakukan bersama praktisi dalam hal ini, yaitu bersama Kak Marsha yang sudah menjadi seorang finance dan accounting di sebuah perusahaan. Dimana kalian juga pasti maunya begitu nih, ya kan? The next accountingnya gitu loh. Ya, nah saat ini kita akan melakukan learning collaboration learning bersama praktisi dari PT Teknologi Gotong Royong atau PT Goro. Nah di sini ada Kak Marsha yang juga alumni dari SMK 9 tahun lalu. Dia menjadi finance and accounting di PT Goro. Kita akan masuk pada siklus akuntansi. Ya, sebelumnya kayak kegiatan pembelajaran kita di kelas ini, yang pertama gue akan beritahukan dulu tujuan pembelajaran kita apa sih di siklus akuntansi itu. Yang kedua, ibu memberikan pertanyaan pemantik. Yang ketiga, ibu akan menyajikan sebuah video di mana di sini kalian itu kan berdiferensiasi, oke? Lalu akan ada deskripsi materi yang akan diberikan oleh praktisi. Lalu kalian akan mengeksplorasi konsep, eksplorasi diri dalam LKPD, dan kita akan ibu minta feedbacknya. Pembelajaran hari ini kalian nyamankah, senangkah? Lalu yang disajikan oleh praktisi, lakukan penilaian dari kalian. Ya, nah sebelum masuk nih, ibu mau tanya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Dilihat dulu teman-temannya. Karena beda kantin. Terus Aisyah. Tapi apa yang Aisyah? Nanti 3 ya. Tapi semuanya nihil ya. Artinya tetap nihil ya. Oke. Yang berikutnya, ibu mau yang minuman masih di atas meja, tolong taruh dulu di bawah. Saya kalian tahu. Kesepakatan kelas kita, kalaupun kalian nanti haus, kalian bukan memperbolehkan minum ya. Kalian haus, boleh minum, tetapi rapikan kembali ke tempatnya. Posisikan di bawah, tidak terlihat di sini. Oke, itu dia yang kegiatan pembelajaran kita, kolaborasi learning yang akan kita adakan bersama praktisi hari ini. Penugasan yang disajikan dengan banyaknya tekanan, mungkin kodrat alam di sekitar lingkungan kalian di rumah. Banyak nada-nada tinggi yang kalian dengar, sehingga membuat kalian otomatis tidak nyaman. Ketika mau ke sekolah sekalipun, kalian tidak bisa menikmati. Setiap pelajaran itu ternyata bermakna. Setiap pelajaran itu ternyata memiliki manfaat. Pada saat kita nanti bekerja, pada saat kita nanti studi yang lebih tinggi, pada saat kita nanti berada di tengah-tengah masyarakat, kita mau pejamkan mata kita mau memasukkan ion positif ke dalam tubuh kita mau merasakan oksigen mengalir ke dalam otak, lalu diperintahkan untuk mengalir ke dalam tubuh kita, sehingga kita dapat berpikir dengan jernih, dengan bijak, dan selalu menjadi anak yang baik, dengan memiliki pemikiran-pemikiran yang positif, dengan memiliki pemikiran-pemikiran yang baik. Pejamkan mata kalian, semuanya memejamkan mata. Pada hitungan ketiga, silakan kalian tarik nafas dalam-dalam, isi oksigen ke dalam tubuh kalian sebanyak-banyaknya, lalu hembuskan melalui mulut seperti kalian meniup lilin, tetapi lilin tersebut tidak mati. Yang terpenting dalam relaksasi ini adalah kalian merasakan melalui oksigen yang diberikan gratis oleh Tuhan, kita memasukkan ion positif ke dalam tubuh kita, sehingga mengeluarkan ion negatif yang menempel di dalam tubuh kita. Rasakan dengan ucapan syukur, rasakan dengan doa, rasakan dengan segala pikiran yang baik. Hitungan ketiga, kalian tarik nafas, lalu hembuskan dengan perlahan melalui mulut kalian. 1, 2, 3, tarik nafas yang dalam sampai menuju paru-paru kalian.
oksigen yang diberikan secara gratis oleh Sang Maha Kuasa. Dia tidak meminta bayaran, dia tidak meminta kalian untuk memberikan hal yang baik kepada Sang Kuasa. Dia hanya meminta, hai umatku, jadilah anak yang baik. Bersyukur karena aku diizinkan bersekolah di SMK 9 ini. Bersyukur karena memiliki orang tua yang luar biasa, yang tidak memberikan suara tinggi, tapi memberikan suara yang lembut untuk menanyakan keadaan saya. Saya mau bersyukur ya Allah. Saya mau bersyukur ya Tuhan. Biarlah syukurku ini sampai ke hadirat-Mu. Saya mau bersyukur. Hanya dengan syukur ini saya dapat menikmati hidup saya. Baru ya 5 tahun ke depan yang mungkin kalian akan membangun negeri ini. Yang selanjutnya kita mau tahu kalau tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian akan mengetahui mengenai siklus akuntansi. Minggu lalu kita sudah mempelajari apa anak-anak? Minggu lalu laporan keuangan. Sebelum bentuk-bentuk dari laporan keuangan apa? Kita tahu kalau terjadi pembelian, kas kita berkurang. Kalau terjadi pembayaran orang atas jasa kita yang sudah kita serahkan, kita dapat uang kas kita bertambah, gitu kan? Paling enggak dokumen seperti itu kalian sebagai anak akuntansi sudah tahu, sudah mendapati. Nah sekarang kita akan maju lagi satu langkah, kita akan mengenal lagi lebih dekat dengan yang namanya jurnal. Nah bagian dari jurnal ada di siklus akuntansi. Oke Kamasya. Nah, itu mau timbulkan satu pertanyaan pemantik. Kedua pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik yang pertama dulu. Apakah yang Anda ketahui tentang perusahaan jasa? Siapa yang tahu apa perusahaan jasa? Coba angkat tangan. Diva. Perusahaan yang dijual itu adalah berupa jasa dan juga tidak masuk. Perusahaan jasa dan juga tidak. Oke, yang lain tanggapannya gimana? Stella? Jawabannya Diva, perusahaan yang tidak menjual barang. Oke, kalau kamu bagaimana? Perusahaan yang melakukan pelayanan. Perusahaan yang melakukan pelayanan. Jadi produknya itu ada servis. Ya. Kalau Diva tidak menjual barang, ya. Kalau Ibu sinkronkan dua-duanya, benar. Ya, perusahaan jasa itu produknya itu adalah jasa atau servis. Bisa itu pelayanan, bisa itu hasil konsultasi, ya kan? Konsultan publik, perusahaan jasa. Kantor accounting publik, perusahaan jasa. Jasa mengajari akuntansi, cara menghitung akuntansi yang dia jual. Tidak ada produknya berupa barang seperti yang Diva sebutkan. Tuh. Ya. Yang kedua, pertanyaan
akuntansi perusahaan jasa. Perusahaan jasa itu kan transaksinya masih ringan ya, masih sederhana ya, karena kan yang dijual hanya jasa produknya. Bukti transaksi pasti harus ada bukti transaksi dulu ya. Terus apa lagi? Baru Jasmine menjawab menjurnal, tapi kalian belum tahu, baru tahu teorinya doang ya kan. Yang ketiga, neraca atau buku besar? Dulu baru tahapan lanjutan terus sampai ke belakang. Ya Kak ya? Nanti ke masyarakat jelaskan. Yang berikutnya, kita mau lihat dulu nih, benar atau salah. Untuk bisnis yang disajikan pada lingkungan ekspedisi atau kurir seperti JNE, Ninja Express Tiki merupakan jenis perusahaan dagang. Benar atau salah? Gimana Egi? Salah. Malaysia? Salah. Miranti? Salah. Setuju semuanya salah? Kalau jawabannya coba Kak. Salah ya Kak? Ya salah, perusahaan ekspedisi itu produknya jasa. Ya. Yang berikutnya, benar atau salah? Apa di dalam pencatatan akuntansi dimulai dari jurnal sampai ke pembuatan laporan keuangan disebut siklus akuntansi. Betul apa salah? Betul. Benar. Kan itu sistem pencatatan. Jadi ada jurnal. Betul ya. Sistem pencatatan dimulai dari jurnal. Yang kita saksikan sama. Jadi pencatatan jurnal sampai ke laporan keuangan itu disebut siklus akuntansi. Yang berikutnya mau lagi? Oke, perusahaan jasa memiliki 3 jenis laporan keuangan yang diatur pada PSAK. Benar apa salah? Mario, benar. Siapa? Devi ya? Devi Lidiantiso. Benar, sama berarti sama Mario. Devi? Salah. Devi salah. Wah, kita udah nemuin satu yang beda. Risma? Oke, semua diperhatikan ya. Setelah itu kita akan masuk ke pengarahan dari Kak Marsha selaku finance dari PT kejadian dan ada beberapa perusahaan yang sudah berjalan. Siklus ini dimulai pada awal tahun, yaitu pembukaan pembukuan dan ditutup dengan jurnal penutup. Proses ini dilakukan berkesinambungan dan berulang selama perusahaan masih aktif. Dari pengumpulan rekening pembukuan yang berisi informasi yang akurat dalam satu periode. Perusahaan wajib memiliki daftar rekening besar dengan masing-masing rekening memiliki nomor kode tertentu. Tahap kelima, menyusun. Tahap terakhir dari seorang angkatan dalam siklus ini adalah jurnal penutup. Jurnal ini disusun pada akhir periode akuntansi dengan cara membuka rekening nominal atau rekening lama. Tahap kedelapan, menyusun neraca saldo dan jurnal pembayaran. Tahap ini bisa dilakukan secara opsional. Neraca saldo pada tahap ini berisi saldo rekening kemarin dari rekening besar atau jurnal penutup. Sedangkan jurnal pembalik dibuat dengan pencatatan transaksi lebih sederhana. Kita kasih aplaus untuk videonya. Tadi rangkuman loh ya. Nah mungkin di sini artinya kalian itu dengan visual kalian bisa ngerti. Jadi ibu sajikan juga videonya. Dengan auditori atau pendengaran atau penjelasan dari praktisi nanti mungkin lebih ngerti. Nah jadi ibu mau membawa karakter-karakter anak yang pembelajaran ini seperti itu. Ya, nah sekarang ibu akan memberikan kehadiran Kak Marsha sebagai seorang praktisi yang sudah bekerja langsung, yang dia akan menceritakan ternyata ini nggak cuma sekedar video ya Kak, benar nyatanya ya Kak. Nah kita akan mendengarkan langsung dari Kak Marsha untuk materi siklus akuntansi. Terima kasih Witin. Ya, Halo semuanya. Halo. Kenalin, nama aku Marsha. Aku baru lulus dari SMK 9 bulan Mei kemarin. Jadi bukan tahun lalu, tapi aku baru lulus tahun ini. Jadi aku mutusin buat kerja dulu, jadi nanti kuliahnya tahun depan. Nah, aku ada di sini hari ini karena diminta oleh Ibu Christina, Ibu Witin untuk sharing ke kalian gimana sih akuntansi di dunia kerja sebenarnya gitu. Jadi aku harap sharing aku hari ini dapat buat kalian lebih terbuka lagi mengenai akuntansi. Sebab perusahaan aku adalah perusahaan startup, dia baru ada itu
tahun lalu di November. Nah, ini adalah perusahaan semacam investasi. Kenapa aku bilang gitu? Karena perusahaan ini bergerak di bidang fractional property atau dalam bahasa Indonesia itu pecahan properti. Dan ini tuh yang pertama di Indonesia. Jadi mungkin terdengar asing di telinga kalian ya. Nah, jadi alurnya perusahaan aku tuh beli properti. Saat ini kita punya 4 apartemen di Jakarta dan 5 villa di Bali. Nah, nilai dari propertinya tersebut kita pecahkan menjadi satuan token dengan nilai satu token tuh 10.000. Nah, misalkan kita beli properti apartemen seharga 300 juta. Nah, 300 juta ini kita jadikan token dengan dibagi 10.000 karena kan satu token 10.000 ya. Jadi totalnya ada 30.000 token dan itu nanti kita masukin ke website. Dan itu tokennya nanti bisa dibeli oleh siapapun gitu. Akan dibagikan kepada para pemegang token gitu. Jadi semakin banyak yang kalian beli tokennya, maka semakin banyak juga penghasilan yang kalian dapatkan setiap bulannya. Jadi itu termasuk passive income gitu. Jadi kalian nabung sekali tapi dapatnya berkali-kali. Kayak gitu konsep perusahaan aku. Oke, next. Nah, ini aku udah mau masuk ke siklus akuntansinya, tapi sebelum itu aku mau kasih tahu dulu ini adalah proses akuntansi secara garis besarnya. Yang pertama adalah kegiatan perusahaan. Pasti setiap perusahaan ada kegiatannya dong, entah itu jasa, entah itu dagang gitu kan. Nah, dari kegiatan perusahaan tersebut pasti nanti muncul ada yang namanya bukti transaksi. Nah, itulah yang akan kita proses dalam proses akuntansi atau siklus akuntansi dan nanti akan menghasilkan yang namanya laporan keuangan. Dan itu nanti akan kita gunakan sebagai informasi keuangan dan dijadikan sebagai pengambilan keputusan perusahaan. Lalu, nah ini adalah siklus akuntansi secara detailnya. Ini adalah perusahaan jasa ya. Nah, jadi dia lebih lebih sedikit sih alurnya gitu. Jadi yang pertama ada transaksi, lalu masuk ke penjurnalan atau pencatatan. Habis itu kita posting ke dalam buku besar. Kalau dari buku besar kita buat neraca saldo, lalu kita juga buat penyesuaian, lalu neraca lajur, laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutup, jurnal pembalik, lalu balik lagi ke transaksi. Jadi siklus itu seperti ini selalu. Di dunia kerja pun aku maksudnya menemukan seperti ini gitu. Yang aku kerjakan setiap hari itu siklusnya seperti ini. Oke, nah dari siklus itu ada 3 tahapan. Yang pertama namanya tahap pencatatan, yang kedua tahap pengkisaran, yang ketiga tahap laporan. Nah di tahap pencatatan ini ada Tahap pencatatan ada apa aja? Ada yang mau jawab dulu nggak? Ada nggak? Coba ada yang udah tahu, ada yang udah dikaji. Tahap pencatatan itu ada apa aja sih gitu? Gitu? Jurnal. Apa Pak? Apa tadi? Kalau tadi yang lanjut apa? Pencatatan apa? Tuh. Dia udah belajar berarti materi yang keren. Kasih di grup. Iya. Lalu yang kedua ada yang namanya tahap pengiktisaran. Itu apa aja kira-kira? Nomor berapa sampai nomor berapa? Pengiktisaran, ada yang tahu nggak? Siapa yang udah belajar? Angkat tangan, biasakan kalian berbicara. Miladi. Neraca saldo, Oke. jurnal penyesuaian, Terus? neraca jalur, neraca saldo, Oke. jurnal penyesuaian, neraca lajur, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutup. Sama jurnal kembali gitu-gitu juga ya. Itu dia jurnal kembali, jurnal penutup juga ya kayak kalau di perusahaan. Enggak, lebih masuknya ke laporan sih yang terakhir. Oh, jurnal penutup berarti dimasukkan. Iya, sampai akhir. Jadi kalau di aku pengiktisaran tuh cuma ada neraca saldo, jurnal penyesuaian sama neraca lajur. Oke. Dan nanti sisanya ini masuk ke dalam tahap laporan. Oke. Yang berikutnya, Nah ini kita udah masuk yang namanya tahap pencatatan. Yang pertama adanya transaksi. Seperti yang tadi di video dijelasin kan, setiap perusahaan pasti ada yang namanya transaksi atau bukti transaksi gitu kan. Mau dia perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan jasa pun ada gitu bukti transaksi. Karena aku perusahaan jasa nih. Dan yang biasa aku temukan itu yang kayak gini buktinya invoice, terus ada cek, kwitansi, dan nota. Kalau ini aku belum temuin karena biasanya ada di perusahaan dagang gitu. Nah itu. Jadi yang sama pertama faktur ya Kak? Iya, Perusahaan faktur. dagang ya? faktur penjualan pembelian. Kak, Liva namanya? Invoice. Oke. Invoice itu apa? Invoice itu sebenarnya sama kayak faktur, cuma bedanya nih, kan di sini ada invoice dan juga ada nota nih, namanya nota kontak. Jadi kalau misalkan kalian melakukan pembelian, itu kalau misalkan kalian langsung bayar tunai saat itu juga biasa menggunakan nota kontak. Tapi kalau misalkan kalian bayarnya nanti, misalkan ada jatuh temponya, biasanya pakai invoice. Soalnya Bu itu pernah ngajarin invoice. Oh belum? Udah, invoice-nya yang belum kan nggak ada kan invoice kan? Cuma faktur, nota debit, nota kredit, bisa ibu. Sebenarnya invoice Makanya perlu kan ada yang praktisi ya, dia pembaruan tapi kan kamu tahu. Jadi invoice tahu mereka. Makasih Kak Marsha, terus apa lagi? Terus ini tahapannya, jadi pertama ada dokumen sumber atau bukti transaksi. Nah dokumen
sumber-sumber inilah yang akan kita jadikan sebagai sumber pencatatan kita atau penjurnalan. Tapi sebelum itu kita harus menganalisis dulu nih bukti transaksinya, untuk apa, pembayarannya kapan, kayak gitu. Jadi biar kita tahu pas pencatatannya nggak salah. Tanggalnya gitu ya. Yes. Nomor ya. Terus untuk tanda tangan gini kan perlu nggak diverifikasi ke validan? Perlu banget, itu makanya kita perlu yang namanya analisis. Di situ kita menganalisis kayak ini benar gak sih tanda tangannya, dari siapa, gitu, tanggalnya kapan, nominalnya benar atau enggak gitu. Jadi kita harus ngecek semuanya dengan teliti banget sebelum melakukan pencatatan. Berarti seorang accounting itu harus teliti dong? Banget. Teliti banget. Waduh, syahid. Teliti ya? Oh iya. Harus teliti loh, ini kata Kak Marsha loh, bukan ibu loh. Praktisi, oke. Yang kedua kita masuk yang namanya penjurnalan atau pencatatan. Yang kalian pelajari mungkin baru yang namanya jurnal umum ya. Jurnal khusus mungkin belum bener ya. Dan sebenarnya jurnal itu ada dua. Yang pertama jurnal umum yang biasa digunakan oleh perusahaan jasa atau perusahaan dagang yang kecil-kecil, jadi belum banyak transaksinya. Kalau misalkan jurnal khusus itu digunakan oleh perusahaan yang udah besar banget, jadi transaksinya udah banyak. Nah makanya itu perlu namanya jurnal khusus. Nah di jurnal khusus ini ada beberapa pengelompokan jurnal. Yang pertama jurnal penerimaan kas. Seperti namanya berarti itu khusus untuk cabut transaksi terima kas doang. Gitu. Lalu yang kedua ada yang namanya pengeluaran kas, berarti untuk khusus pengeluaran kas aja. Lalu ada pembelian, penjualan dan juga jurnal umum. Nah jurnal umum ini biasa untuk mencatat transaksi yang nggak bisa kalian catat di jurnal keempat atas itu. Jadi kayak misalkan nota debit, nota kredit itu kayak pengembalian. Misalkan barang kalian ada yang diretur, nah itu mencatatnya nanti di jurnal umum. Itu di debit, sewa dibayar di buka sebesar 60 juta dan di kreditnya kas sebesar 60 juta. Kenapa dicatatnya sebagai sewa dibayar di buka? Begitu? Gak apa-apa, salah juga gak apa-apa kerja. Karena kita melakukan pembayaran sebelum menerima apa yang kita sewa. Betul, jadi kan di sini dibilang kita bayar untuk 5 tahun ke depan kan. Kita belum pakai nih sewanya, tapi kita udah bayar buat 5 tahun ke depan. Makanya kita catat sebagai sewa dibayar di muka gitu. Dan yang di kreditnya kas, karena kita mengeluarkan uang, kita membayar di sini. Itu udah tapi lupa. Ya. Oke, jadi sebenarnya dasar akuntansi itu kayak gini ya. Maksudnya itu apa? Yang pertama ini adalah kas. Kas itu maksudnya adalah saldo normalnya di debit. Semua yang ke atas naik itu saldo normalnya di debit. Semua yang ke bawah itu di kredit. Yang pertama ada kas itu di debit. Ada utang ke bawah berarti saldo normalnya di kredit. Ada modal berarti di kredit, pendapatan di kredit, beban di debit dan price di debit. Nah, kalau kalian tanya kira-kira urutannya harus kayak gitu gak sih? Harta dulu, utang dulu, modal dulu, harus apa enggak? Jawabannya adalah harus. Karena setiap akun itu punya nomor kepalanya masing-masing. Seperti harta itu nomor 1, utang 2, jadi harus berurutan. Harta, utang, modal, pendapatan, beban, price. Nah, tadi soalnya contohnya apa? jurnal pendapatan. Pendapatan, kalau kita menerima pendapatan jurnalnya apa? Tadi pendapatan di sini di kredit kan saldo normalnya. Nah kira-kira gimana nih jurnal dari kalau kita menerima pendapatan itu gimana tuh? Kita kan habis melakukan pekerjaan misalkan apapun lah gitu. Terus kita kan dapat nih uang dari hasil pendapatan itu. Pendapatan kan iya. Oh. Pendapatan kan saldo normalnya di kredit. Kira-kira analisis dari soal tersebut itu apa? Oke, saya bantu jawab ya, nanti kasih soal lagi nih Kak. Oke. Kita pendapatan otomatis kita dapat duit, belum tentu juga sih, kadang ada yang dibayar cash, ada yang dibayar cash. Tadi saya bilang pendapatan, berarti kita dapat pendapatan. Yang pertama, akun kredit adalah tentu pendapatan. Kreditnya pendapatan, oke? Yang kedua di debitnya apa? Pasangannya itu apa? Ada dua kemungkinan. Kalau pendapatannya kita nerima duit secara langsung, berarti kas, berarti kita dapat duit. Kalau pendapatannya itu diterima nanti atau bulan depan atau ada yang teleponnya, itu adalah piutang. Oke, nih jurnalnya kayak gini kalau misalnya pendapatan. Ya sama kali nih. Oke. Misalkan kita mau beli perlengkapan seharga 750.000 rupiah. Kira-kira itu kita beli perlengkapannya tunai. Kira-kira jurnalnya gimana? Beli perlengkapan tunai. Jadi jurnal gimana? Kredit apa? Nominal berapa tadi?
tepuk tangan dong buat teman kalian. Penjurnal yang jadi kalau kita beli perlengkapan secara tunai, jadi perlengkapan sebesar 750.000, ada kas sebesar 750.000. Udah ngerti ya maksudnya konsep jurnal itu kayak gimana ya? Konsep jurnal harus tahu. Itu poinnya ya kak ya. Di dalam akuntansi. Jurnal. Tuh jurnal tuh. Iya, Bu. Itu lagi. Gak apa lanjut tadi jurnal udah paham kan? Nah, Jurnal sudah paham belum? Dikit-dikit. ya. Dikit-dikit, oke. Ntar tinggal Ibu Itin tambahin soal-soalnya ya kak. Yang banyak ya kak soalnya kak. Lalu setelah penjurnalan kita masuk yang namanya posting buku besar. Jadi sebelumnya kan kalian misalnya udah buat nih kas pada pendapatan. Nah nanti pas kita posting ke buku besar, ini tuh sesuai nama akunnya sendiri-sendiri. Jadi kas ada kolomnya sendiri, lalu pendapatan ada kolomnya sendiri kayak gitu. Jadi di sini nih kayak modal. Jadi kelihatan modal ini tuh transaksinya untuk apa aja dan kelihatan saldo akhirnya nanti berapa gitu. Nah ini sama kayak gini semuanya nanti ditaruh dan harus balance. Kalau nggak balance harus dipertanyakan itu buku besarnya. Kira kita taruh mukasnya benar apa enggak? Kalau kalian nanya nih sama saya, kira-kira selama ngerjain siklus akuntansi di sekolah apa yang paling bikin ribet nih? Besar. Buku besar. Kenapa? Kita bikin saldo akun satu-satu. Kita harus cek lagi, apalagi kalau misalnya dia nggak balance. Balik Cek lagi. dari awal lagi. Balik lagi ke buku besar ya. Buku besar udah bener nih. Berarti salahnya gimana? Di Jurnal. Balik lagi ke jurnal. Tuh. Makanya harus teliti dari awal sih kalau nggak mau salah. Jadi hasil akhir dari buku besar itu kita catat di sini biar lebih ringkas. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan itu adalah jurnal penyesuaian. Contoh yang tadi dibilang itu adalah sewa dibayar di muka selama 5 tahun. Sewanya bulan November, di akhir November kita harus buat penyesuaian apa enggak? Harus. Kenapa? Logikanya gini. Logikanya gini. Di bulan awal November kita kan nyewa dibayar di muka 60 juta. Yang November berarti otomatis kita udah pakai sebulan. Transaksi. Ya, transaksi ada yang namanya kegunaan kaki dari sewa tersebut. Otomatis nilainya juga berkurang. Kayak kita beli motor di bulan ini, bulan depan pasti menyusut. Nggak sama kayak baru. Makanya harus adanya jurnal penyesuaian. Oke. Pada tanggal 2 November 2023 dibayar sewa gedung kantor untuk 5 tahun ke depan sebesar 60 juta rupiah. Jurnal sudah dibahas yaitu sewa dibayar di muka pada kas. Selanjutnya buatlah pencatatan beban sewa bulan November 2023. Gimana caranya? Pertama kita harus cari tahu dulu penyusutan per bulan itu berapa. Yang pertama dari 60 juta untuk 5 tahun dibagi 5. 1 tahunnya itu ada 12 bulan. Berarti per bulannya adalah 1 juta. Per bulan 1 juta, oke? Jurnalnya beban sewa 1 juta. Kenapa beban? Karena udah kita pakai. Kenapa beban? Karena udah kita pakai 1 jutanya. Lalu dikreditkan sewa dibayar di muka. Kenapa? Karena udah kita pakai. Jadi sewa dibayar di mukanya udah berkurang. Bukan 60 juta lagi, benar? Udah berkurang 1 juta. Nah, jadi kayak gitu. Kenapa harus ada yang namanya penyesuaian? Karena ada beberapa akun-akun yang memang harus disesuaikan agar kita mudah membuat laporan keuangannya. Nah, next. Mau nanya kak, itu jurnal penyesuaian dilakukannya itu kapan? Oke, kapan? Dilakukannya kapan? Setiap akhir bulan. Seperti contoh ini akhir bulan. Kalau di tengah-tengah bulan kan masih ada yang berkelanjutan. Gimana kita mau menentukan? Maka kita harus misalnya setiap akhir bulan. Akhir bulan itu kalau perusahaannya itu membuat laporan bulanan ya kak? Betul, kalau misalnya dibuat laporan bulanan. Nah, untuk rata-rata di sebuah perusahaan itu kan bikin laporannya tahunan kak. Berarti jurnal penyesuaiannya dibuatnya di kapan kak? Di akhir? Di akhir tahun. Di akhir tahun gitu ya? Oke. Cuma kita kalau di sekolah di 9 kalau kita belajar juga itu Bulanan. bulanan biar lebih mudah juga kalau misalnya kalian sehari setahun bukti transaksi segini, ini juga segini, salah balik lagi. Kita kasih tepuk tangan dulu. Bulan dicatat ya kak? Biar nggak lupa. Biar nggak lupa juga, Karena lebih ringkas. banyak gitu. Betul, masuk akal. Mereka isi kan. Kalau ibu kan ngajarinnya per tahun, kan 31 Desember gitu kan. Ini menurut juga banyak kan. Diapain itu banyak, apa jadi lupa. Bener kak, terima kasih ya kak. Nih, dari
kita udah buat neraca saldo, jurnal penyesuaian, lalu kita buat neraca setelah disesuaikan. Untuk apa? Jadi nanti laba ruginya ngelihat dari sini. Lihat dari sini dan harus balance juga. Kalau ini kita udah ketemu, di belakang-belakangnya pasti aman. Contoh, neraca saldonya Rp61.700.000. Jurnal penyesuaiannya Rp1.600.000. Sama-sama di debit. Dan kita tutup nih kalau udah, soalnya masih banyak PR. Oh, oke. Oke, kalau sudah, kita ucapin terima kasih dulu dong. Apa ya? 1, 2, 3. Terima kasih Kakak, terima kasih Kakak, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih Kakak, terima kasih Kakak, terima kasih kami ucapkan. Ya, untuk KPD-nya tadi kan udah tuh ya, gampang aja sih, kalian gampang analisanya. Nanti ibu share di grup, kalian tinggal simak di grup, tulis di kertas lembar aja ya, nanti dikumpulkan. Dari Bu. Minta maaf. Oke, saya ini diskusi kelompok. Belakang kok, karena udah semuanya di itu ternyata di. Ibu pikir tadi nggak semuanya sampai belakang sama kamar sekian katanya. Nah, kalau ini yang akan kita saksikan berikut ini itu adalah bentuk refleksi yang diberikan siswa sebagai umpan balik dari pembelajaran yang saya lakukan secara berkolaborasi dengan praktisi yang saya undang untuk melakukan pengajaran juga di kelas, sehingga pembelajaran saya jadinya berdiferensiasi. Halo Bu Itin, halo semuanya, saya Siti Nurul Fatima dari kelas 10AK ingin mengungkapkan perasaan saya setelah mengikuti pembelajaran bersama praktisi pada hari ini, yaitu Kak Marsha dan Kak Hengki. Jadi perasaan saya setelah mengikuti pembelajaran praktisi, saya merasa sangat senang, seru, dan luar biasa karena kedua kakak praktisi dalam menyampaikan materi pembelajaran tentang siklus akuntansi sangat mudah diterima, dipahami, dan sangat bermanfaat untuk diri saya pribadi. Saya jadi lebih mengerti dan semakin jelas mengenal tentang pelajaran akuntansi. Saya sangat happy sekali, apalagi praktisi yang didatangkan adalah alumni SMK Negeri 9 yang sudah sukses dan menjadi seorang accounting. Terima kasih kepada Bu Itin yang sudah mendatangkan Kak Marsha dan Kak Hengki. Terima kasih juga untuk Kak Marsha dan Kak Hengki untuk ilmu yang diberikan pada pembelajaran hari ini. Halo, saya Muhammad Egi Farrozi. Saya dari kelas 10 akuntansi SMK Negeri 9 Jakarta. Hari ini saya mengalami pembelajaran yang sangat seru dikarenakan Bu Itin mengundang seorang praktisi yaitu Kak Marsha untuk menjelaskan materi tentang siklus akuntansi yang terpakai di dunia kerja nanti. Kak Marsha menjelaskan materi siklus akuntansi secara rinci yang membuat saya langsung paham dan tahu apa saja tahap-tahapan siklus akuntansi yang terpakai di dunia kerja nanti. Terima kasih untuk Kak Marsha dan Bu Itin telah menjelaskan materi siklus akuntansi. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi, selamat sore, dan selamat siang untuk Bapak Ibu Guru dan juga teman-teman semua. Di sini saya Diva Amelia Putri akan memberikan refleksi terhadap pembelajaran yang dilakukan atau diberikan oleh Ibu Itin pada hari ini.
Menurut pendapat saya, pembelajaran pada hari ini sangat-sangat seru dan fun sekali karena kita bisa mengenal lebih dalam mengenai akuntansi, mengenai siklus akuntansi. Selain itu, dalam pembelajaran Ibu Itin juga didasarkan oleh berbagai macam game seru dan juga kuis-kuis seru, dan juga ada berbagai macam lagi seperti relaksasi sebelum belajar yang membuat stres di pikiran kita itu menjadi keluar, dan itu sangat membantu dalam proses belajar mengajar kita. Dan juga karena tadi diundang berbagai macam dari luar, yaitu tamu undang dari luar yang memberikan paparan materi sehingga membuat suasana pembelajaran lebih baru lagi. Perkenalkan, nama saya Syed Maulana dari 10 Akuntansi. Hari ini saya sangat senang sekali belajar dan bertemu langsung dengan kakak praktisi, yaitu Kak Marcella dan Kak Hengki, di mana mereka itu sudah belajar dalam bidang akuntansi dan bekerja di bidang accounting. Jadi mereka juga menjelaskan materi dengan video, audio, dan contoh sehingga materi dapat dipahami dengan baik. Pembelajaran hari ini jadi sangat seru karena ada kakak praktisi, dan Bu Itin juga membuat kita melakukan kegiatan relaksasi, di mana kegiatan relaksasi ini menurut saya sangat penting. Minimal 1 bulan itu 2 kali karena dapat mengurangi beban pikiran kita. Oke, itu saja. Terima kasih untuk Bu Itin dan terima kasih untuk Kak Praktisi.